penelusuran kami. Pengungkapan kasus pencurian air ini dilakukan oleh tim Subdit 3 Sumdaling Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di sebuah tempat usaha berkedok instalasi penjernihan air atau Water Treatment Plant ilegal PT PDB. Instalasi Water Treatment Plant yang sejatinya mengolah air kotor menjadi air bersih, ternyata saat digeledah tak ditemukan di sini. Yang ada hanya pipa-pipa dan bak penampung air semata. Dengan modus pelaku menjebol aliran Kali Jodo masuk ke dalam instalasi agar seolah benar ada kegiatan pengolahan air sungai menjadi air layak konsumsi. Padahal yang mereka lakukan adalah melobangi pipa dan menyedot air milik PD PAM Jaya yang tertanam di tempat itu dan mengalirkannya ke bak-bak penampungan. Air hasil curian itu mereka jual ke warga kompleks perumahan dan para pelaku usaha di kawasan Jakarta Utara dengan mobil-mobil tangki air yang berkapasitas 8 hingga 16 ton. Ironis memang, roda bisnis ilegal ini sudah berlangsung sejak tahun 2007 silam. Dan selama 7 tahun lamanya, pelaku aman menjalankan bisnis ilegalnya dan diperkirakan kerugian dialami oleh PD PAM Jaya sekitar 1,2 miliar setiap bulannya. Bergerak dengan tim semuanya, kita temukan air yang diduga milik Palija dengan 2 metode. Kemudian kita juga membawa laboratorium forensik dari Mabes Polri untuk sama-sama mengambil sampel dan sama-sama menyaksikan bahwa patut diduga air tersebut adalah milik Palija. Kemudian setelah itu kita mulai melakukan pembongkaran terhadap pipa. Di sana di lokasi itu ada 3 WTP. WTP 1, WTP 2, dan WTP 3, Water Treatment Plant. Nah, yang di Water Treatment 1 kemarin kita temukan, jadi ada bak penampungan, yang bak penampungan itu adalah milik PT Palija, yang tujuannya didirikan bak penampungan itu buat menyalurkan gas, agar saluran pipa tersebut biasanya ada gas, nah itu untuk pembuangannya. Nah, ini dimanfaatkan oleh salah satu anak buah daripada Mr. EP, gitu, inisialnya, dan dimanfaatkan, dibocorin. Jadi dari situ disedotlah air. Kita dapatkan pompa penyedotan yang bisa ditanam di dalam air. Artinya kalau pompa itu terendam air masih bisa melakukan kegiatan. Nah, itu barang bukti yang berhasil kita sita, dan itu untuk menguatkan bahwa memang ada pencurian. Unsur pencuriannya 363 sudah terpenuhi. Ternyata sepak terjang tersangka EF, sang bos Water Treatment Plant abal-abal ini tidak berhenti sampai di situ. Di kawasan pergudangan Muara Karang yang tak jauh dari pemukiman warga, ternyata masih ada 2 lagi instalasi pencurian air yang dibangun oleh tersangka. Hingga total ada 3 lokasi water treatment plant palsu dan semuanya didapati dari mencuri aliran pipa air minum milik PT Palija. Ada 2 langkah. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa itu adalah air pam, yang pertama menggunakan tablet dengan klorin. Kalau itu setelah di tablet itu dicampurkan dengan air, kalau berubah warnanya menjadi pink, itu mengatakan bahwa itu air pam. Terus kemudian kita juga menggunakan metode lain, yaitu menggunakan helium. Jadi sebelum kita melakukan penindakan jam 9 kemarin, kami dengan tim Palija, penyidik dan tim Palija, melakukan penyuntikan terhadap jalur pipa yang diduga dibocorkan. Kemudian nanti di situ akan ada pembuktian, sampel air kita ambil, kemudian dites alatnya dengan alat laboratorium milik Palija. Kalau ternyata nanti di situ ada ambang batasnya, nah itu baru bisa dikatakan. Nah, hasil pengecekan kita pada saat penindakan, dua-duanya memenuhi pembuktian bahwa itu adalah air dari milik Palija. Dalam hal ini sebenarnya itu air PT PAM Jaya. Palija ini sebagai operator kawasan di Jakarta Utara. Sebagai kamuflase, sekilas dari luar tampak instalasi water treatment plant tersebut adalah sebuah gudang yang tidak terpakai. Banyak kendaraan rusak dan barang bekas mangkrak di tempat itu. Tapi bila kita teliti lebih ke dalam, ada instalasi dan bak penampungan lengkap dengan pompa-pompa berukuran besar. Aktivitas usaha milik EP memang sempat dicurigai warga. Tahu nggak masalah air tangki ngisi air di sini? Kalau kebetulan saya lagi di sini ya tahu tiap harinya gitu. Ada pengisian, pengeluaran gitu ya. Ya cuman jumlahnya berapa juga ya. Kalau Bapak setahu Bapak nih pengisian itu punya siapa? Saya mah tahunya cuman hanya
Pak Pendi doang gitu, kata orang tuh. Pak Pendi? Iya. Di Komplek Pergudangan Muara Karang, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Utara ini merupakan pusat kegiatan bisnis dari tersangka EP. Langkah tersangka EP terhenti. Pipa-pipa penyedot air milik tersangka pun terpaksa dibongkar untuk dijadikan alat bukti polisi. Tersangka EP tidak bisa mengelak lagi. Ia pun terlihat syok atas terbongkarnya kasus pencurian air ini. Saya udah pasrah. Oke, kita izin ya. Jadi kalau maksudnya gini, Pak. Kalau ketemu langsung di titiknya, di mana kan kita tinggal bongkar. Iya Pak, saya nggak tahu urusan mereka Pak. Si Amon yang masang. Iya, saya nggak tahu sama orang mana yang masang. Ya, artinya yang tahu jaringan dulu si siapa namanya? Jainal. Iya. Jainal namanya. Akhirnya, masyarakat jugalah yang dirugikan dari kejahatan ini. Mereka harus membayar mahal untuk... Kesulitan air bersih menjadi masalah utama bagi warga yang tinggal di Muara Karang, Jakarta Utara. Dari keterangan beberapa warga menyatakan bahwa air pam yang mereka dapatkan dari PT Palija keruh dan berbau, bahkan kadang alirannya mati berhari-hari. Kalau ada pun, alirannya sangat kecil dan harus disedot dengan pompa listrik. Kondisi ini mengakibatkan kebutuhan air bersih pun meningkat dan warga pun banyak memilih untuk membeli air dari mobil tangki yang kerap datang ke perumahan-perumahan. Dan belakangan diketahui, mobil tangki air yang beredar di sekitar Jakarta Utara ini adalah air curian yang diperjualbelikan secara ilegal oleh pelakunya. Tim TV One menelusuri distribusi air bersih curian ke para konsumen air PT Palija di wilayah Muara Karang, Jakarta Utara. Dan faktanya, di lapangan ternyata mobil tangki air memang sudah menjadi langganan warga. Memang kadang-kadang lancar, kadang-kadang 2-3 hari mati gitu, nggak ini kadang keruh, air itu nggak jernih, nggak bisa diminum lah kalau anak kitanya ini. Padahal itu air pam ya? Pam, tapi nggak bisa diminum. Nggak bisa diminum? Nggak bisa. Kadang-kadang kan akhirnya solusinya bagaimana kalau nggak ada air gitu? Ya paling tidak ya nunggu tangki gitu kan, beli. Nah, untuk beli di tangki itu harganya berapa Pak? Per kubik, kalau nggak salah itu kebanyakan 100 itu. 100.000. Nah, iya. Mereka bilangnya itu air dari mana? Bilang air dari Bogor bilangnya itu. Bagaimana kondisi air pam yang ada di wilayah sini, Pak? Oh, sekarang di sini ya kebetulan kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati gitu. Dan kebetulan itu pas nyala setelah mati itu kadang-kadang keruh airnya itu. Saya suka kontak ke beli di tangki. Tangki. Nah, iya. Kalau beli di tangki itu berapa duit, Pak? Itu bisa mencapai kalau satu tangki itu, kalau saya sih belinya itu di ecer lah, intinya paling 300, 400 gitu ya. Cuma itu bukan full satu tangki itu. Pelaku seolah telah bisa membaca situasi dan menangkap peluang. Kesulitan air bersih warga menjadi target pelaku untuk mendistribusikan air hasil curiannya. Lantas, di mana sajakah pelaku menjual belikan air curiannya? Sehari putar berapa rit? Saya kadang 3, kadang 2. Karena saya truknya paling besar, jarang ordernya gitu. Daerah operasinya daerah mana aja? Muara Baru, ke Waduk Pelewit, ke terakhir kemarin tuh ke Imperium waktu mati air. 363 masalah pencurian, kemudian kita kenakan juga TPPU, kemudian Undang-Undang Sumber Daya Air yang semuanya hukumannya di atas 5 tahun. Untuk hari ini perkembangan kasusnya rencana akan kita tetapkan 2 tersangka, satu pemilik perusahaan dagang tersebut yang berada di lokasi, kemudian yang kedua yang bertanggung jawab terhadap operasional anak buahnya. Inisialnya J. Terjadinya kasus pencurian air tentu konsumen dirugikan. Selain air bersih sulit didapat, konsumen juga kerap tidak kebagian air bersih. Kebocoran pipa menjadi salah satu pemicu buruknya kualitas air di wilayah Jakarta Utara. Sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Karena apa? Air ini kan air yang ada di sini tuh yang kita bawa dari Pejompongan. Dan Pejompongan itu kita beli itu airnya tuh jauh sekali dari Waduk Jatiluhur gitu. Nah, kita bawa ke utara. Makanya Jakarta Utara termasuk Pak Gubernur kita, Wakil Gubernur kita atau Pak Ahok sendiri rumahnya di Jakarta Utara, beliau sering komplain nggak dapat air. Itu salah satu korbannya.
itu adalah salah satu korban. Jadi harusnya misalnya air itu untuk 20.000 pelanggan, 10.000 udah diambil oleh mereka. Yang harusnya 20.000 itu yang harusnya kita mendapatkan air misalnya 1 bulan 50 kubik. Karena ada pencurian ini debitnya kan mengecil gitu. Kira-kira sangat dirugikan. Itu dari sisi debitnya, dari sisi kuantitasnya. Kalau kita bicara dari kualitas lebih parah lagi. Sering dengar kan bahwa air PDAM itu keruh, bau dan sebagainya ya karena mereka bocornya itu sembarangan dan apalagi Jakarta Utara itu banyak comberan gitu air yang dari luar masuk ke dalam. Selama 7 tahun, bisnis air bersih curian dari perusahaan air minum milik Pemprov DKI Jakarta ini begitu deras mengalir dan berjalan rapi. PT Palija mengaku kesulitan menemukan dalang di balik aksi pencurian airnya, termasuk oknum karyawan PT Palija sendiri. Kita sudah sedikit berkoordinasi bahwa unsur kerugian yang diderita oleh mereka dengan asumsi 24 jam ini disedot terus sekitar 1,2 miliar. 1,2 miliar dalam sebulan, dalam 3 WTP. 3 WTP 1,2 miliar, kurang lebih. Dan itu nilai minimalnya kerugian. Dengan asumsi 24 jam itu mereka disedot terus. Untuk masukan daripada distribusi air. Jadi ke depan memang untuk dugaan ke arah sana ada, bahwa memang ada keterlibatan oknum dalam PT Palija, tapi kami tidak bisa berbicara masalah dugaan-dugaan, kami harus berbicara dengan bukti yang kita dapat, keterangan saksi. Dugaan ke sana memang ada, tapi itu masih kita dalami. Panjang dari pipa itu hampir 6.000 km dan itu tidak bisa diawasi dengan cepat. Tapi ini kan tidak mungkin terjadi kalau itu sudah diplan sejak awal. Persoalannya kan saya nggak begitu yakin kalau kemudian pemasangan pipa sepanjang itu tidak diplan secara baik dari awal. Kalau emang itu sudah dibiayai, sudah di manajemen, saya kira nggak akan terjadi meskipun panjangnya berapapun kan sudah dianggarkan anggarannya pengawasan, kemudian sudah dianggarkan untuk pemeliharaan dan sebagainya, sudah ada itu. Kecuali ada oknum yang bermain di situ. Nah ini yang ada laporan-laporan yang saya terima. Tidak mungkin pencurian air bersih itu tidak melibatkan orang dalam. Orang-orang miskin, orang pinggiran itu mereka mencurinya manual misalkan ya. Mereka tetesan atau menjebol yang sudah ada gitu, atau melihat pipa-pipa yang menongol di atas tanah. Tapi kalau yang di bawah tanah itu adalah oknum-oknum mereka yang memiliki teknologi itu. Jadi yang membuat T sebelum meteran, yang bisa membuat cabang, itu teknologinya yang mereka yang tahu. Kalau tidak melibatkan orang dalam Palija sendiri, mohon maaf, atau oknum yang dari pengelolanya, tidak mungkin terjadi itu. Amanat undang-undang yang mengatur bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka tugas kita semua untuk menjaga dan melindunginya. Di saat warga Jakarta kesulitan akan air bersih, ada saja ulah oknum yang bermain dalam kasus tersebut. Saya Heri Bawa Agus dan Beni Ramadan mengabarkan.